Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran ke-1. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Yuk kita amati gambar iklan berikut. Produk yang ditawarkan pada iklan tersebut adalah minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. Dalam iklan tersebut terdapat nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Kesimpulan tentang isi iklan, teks paparan iklan adalah tujuan iklan sudah tercapai dan iklan tersebut sudah memiliki ciri-ciri iklan yang baik, yaitu informatif, bahasa singkat, dan padat, serta menarik. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan diantaranya adalah yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. 5. Menarik halayak ramai. Berikut ini adalah ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Yang keempat, menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Berikut ini adalah ciri-ciri dari iklan baris. Yang pertama, terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Bentuk iklan yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar.
Ciri-ciri iklan kolom diantaranya adalah yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut ini adalah contoh iklan kolom pada koran. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata, hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu? Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal juga dapat disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah.
Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.